Setelah melihat laporan keuangan full year 2022 dari bank-bank besar nasional di Indonesia, saya sangat tercengang melihat pertumbuhan laba bersih yang mereka raih. BRI berhasil meraih laba bersih 51,2 triliun atau tumbuh 64% dari laba tahun lalu. Kemudian Mandiri berhasil meraih laba bersih 40,2 triliun atau tumbuh 46% dari tahun lalu. Kemudian BCA laba bersihnya 40,7 triliun atau tumbuh 30% dari laba bersih tahun lalu. Dan yang terakhir adalah BNI yang meraih laba bersih 18,3 triliun atau tumbuh 80% dari laba bersih tahun lalu. Ini laba bersih loh ya, bukan pendapatan, yang mana ini sudah dikurangi kos-kosnya, biaya operasional dan juga pajak-pajaknya. Sungguh sangat membagongkan. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita sangat-sangat besar terhadap bank, dan ketergantungan tersebut bertumbuh rata-rata 50% setiap tahunnya. Ini benar-benar gila. Tentu ini bukan kondisi yang baik untuk masyarakat kita. Sekarang coba kita telaah kenapa kita begitu sangat bergantung dengan perbankan. Jawabannya ya jelas, karena kita butuh dana untuk memulai bisnis atau usaha, atau untuk ekspansi bisnis kita, atau untuk memenuhi kebutuhan terdesak kita, atau untuk investasi uang kita yang nganggur misalnya, atau bahkan untuk membeli kebutuhan dan keinginan yang mana kita sendiri tidak mampu untuk membelinya langsung secara cash. Dan hanya banklah lembaga terpercaya yang bisa memenuhi itu semua. Sekarang coba kita tengok zaman Rasulullah. Apakah ketika itu masyarakat tidak butuh dana misalnya untuk modal usaha atau ekspansi bisnis atau investasi atau lain sebagainya? Jawabannya jelas, mereka sama seperti kita, sama-sama membutuhkan hal tersebut. Namun Islam memberikan solusi atas itu semua. Jadi dalam Islam misalnya ada istilah akad mudharabah, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang, yang satu punya uang banyak namun tidak ada kemampuan berbisnis, dan yang satu lagi ada kemampuan bagus di dalam berbisnis namun tidak ada modal untuk memulainya, sehingga orang pertama menginvestasikan uangnya kepada orang kedua untuk dikelola uangnya dengan sistem kesepakatan persentase bagi hasil ketika akad. Kemudian di dalam Islam juga ada akad musyarakah misalnya, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha atau bisnis tertentu. Kemudian juga ada istilah qard hasan di dalam Islam, yaitu pinjaman secara cuma-cuma tanpa ada bunga yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan seandainya si peminjam kurang percaya kepada yang dipinjami, Islam juga ada solusi, yaitu dengan meminta pinjaman, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan akad doman atau gadai, atau dalam bahasa Arabnya dinamakan akad rohn, sehingga meminimalisir resiko gagal bayar. Jadi solusi dari masalah-masalah kebutuhan kita itu sudah ada semua di dalam Islam. Namun yang menjadi masalah adalah kitanya yang tidak mau mengaplikasikan apa yang ditawarkan oleh Islam. Dan alasan mengapa kita nggak mau mengaplikasikannya ya jelas karena tidak ada trust atau kepercayaan terhadap saudara-saudara kita sendiri untuk mengaplikasikan bersama mereka solusi-solusi dari Islam tersebut. Misalnya kita tidak percaya kepada saudara kita untuk meminjamkan uang kita kepada mereka atau menginvestasikan uang kita kepada mereka, sehingga celah inilah yang diambil oleh bank untuk menjadi perantara antara mereka yang banyak uangnya namun tidak ada kemampuan untuk berbisnis dengan mereka yang memiliki kemampuan berbisnis yang baik namun tidak ada modal untuk memulai atau ekspansi. Dan bank sangat sukses melakukan itu sampai sekarang dengan disertai pertumbuhan yang luar biasa tiap tahunnya. Padahal Islam dalam masalah trust ataupun kepercayaan tersebut juga sudah menyediakan solusinya, sehingga meminimalisir risiko gagal bayar sebagaimana yang dijelaskan tadi, yaitu dengan adanya akad rohn ataupun gadai, atau dengan adanya akad doman atau jaminan. Semoga kelak kita bisa mengaplikasikan solusi-solusi yang sudah diberikan oleh Islam, sehingga ketergantungan kita terhadap bank bisa tereduksi secara bertahap. Wallahu a'lam.